Baik, kakak-kakak sekalian, selamat siang, Om Swastiastu, selamat berjumpa di siang hari ini, ya, untuk pertemuan kita yang kesekian kalinya, ya. Dari kemarin kita nerek ini ya, ini yang apa namanya, yang terakhir rekannya ya. Dari apa namanya PJBL 2 kali, sekarang tinggal RTL-nya ya, kakak. Ada kaitannya dengan yang kemarin. Jadi saya harapkan kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan ya tugas dan tanggung jawab baik di sekolah maupun dalam pelatihan ini, kakak. Adapun sesi kita ya nanti RTL atau rencana tindak lanjut durasinya 1 JP, tetapi di time span LMS berbeda kakak-kakak ya. Kalau kita 1 JP ini nanti kurang nanti gininya, apa namanya, perhitungan waktunya ya. Mungkin ini kakak-kakak nanti alami ketika jadi fasilitator, kita tidak hanya berpatokan pada, tapi harus berpatokan dengan di LMS time span-nya gitu ya. Harusnya ini 2 kali pertemuan itu apa namanya 3 JP, jadi 1,5 JP ini setiap pertemuannya. Kalau dihitung-hitung pas gitu ya. Tapi biasanya kita walaupun ya JP-nya banyak, tetap saja kita lewat gitu ya. Karena diskusinya asik sekali seperti itu ya. Jadi apa namanya, kita sesuaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kalau sudah tercapai ya, sudah semua tersampaikan, biar tenang kita ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau cepet-cepetan, kalau ini waktu ya terlalu strike dengan waktu, tidak terlalu bermanfaat. Jadi kalau tujuannya apa namanya, slide-nya sudah tersampaikan semuanya, tujuan pembelajarannya sudah masuk, nah itu kita akan menjadi lebih plong gitu ya kakak-kakak ya. Baik, untuk selanjutnya di slide berikutnya kita ada sesi apa namanya mindfulness ya. Sebelum apa namanya, nanti kita setelah sesi ini kita ada sesi doa ya, berdoa ya kakak ya. Kita mindfulness dulu ya, agar hati pikiran ya semuanya fokus belajar, munculkan rasa bersyukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, gitu di slide-nya kakak ya. Baik, yang share screen dulu untuk mindfulness-nya. Kakak-kakak sebelum lanjut, yang ada di dalam ruangan silahkan duduk dengan tenang ya, pejamkan mata ya, kita apa namanya fokus dulu ya, istirahat dulu sebentar selama 5 menit kalau nggak salah ini, agar nanti lebih fokus, lebih tenang. Aku memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan emosiku. Aku menghargai diriku sebagai individu yang berharga. Aku menjaga kesehatan mental dan fisikku. Aku memperlakukan diriku dengan kasih sayang dan pengertian. Aku menghargai diriku dan nilai-nilai yang aku miliki.
Aku memilih untuk menyeimbangkan pikiran, emosi, dan tubuhku. Aku berhenti mengkritik diriku sendiri dan memilih untuk memberikan dukungan dan motivasi untuk diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Aku membiarkan pikiran negatifku pergi. Aku berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Aku mengambil tindakan positif untuk mengatasi pikiran negatif. Aku memilih untuk memikirkan hal-hal yang penting dan bernilai dalam hidupku. Aku mempercayai kemampuanku dalam menyelesaikan masalah. Aku percaya pada kemampuanku untuk mengubah situasi yang sulit menjadi lebih baik. Aku memilih untuk mengarahkan pikiranku ke hal-hal yang membangun. Aku menghargai waktu dan energiku, dan tidak akan membuang-buangnya pada pikiran yang tidak produktif. Aku berhenti membandingkan diriku dengan orang lain. Aku menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sempurna. Aku percaya bahwa aku bisa mengatasi setiap tantangan yang datang ke dalam hidupku. Aku mengambil tindakan positif untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Aku memberikan diriku waktu dan ruang untuk beristirahat dan melepaskan diri dari pikiran yang berlebihan. Aku lebih memilih untuk merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupku. Aku memusatkan perhatianku pada tujuan-tujuan yang ingin aku capai. Aku fokus pada hal-hal yang dapat membuatku tumbuh dan berkembang. Aku mampu untuk mengarahkan pikiranku ke hal-hal yang baik dan bermanfaat. Aku merasa yakin dan kuat dalam menjalani hidupku. Aku memilih untuk fokus pada solusi daripada masalah. Aku mempercayai bahwa aku mampu mencapai tujuan-tujuan hidupku. Aku percaya pada diri sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat untuk hidupku. Aku tidak membiarkan pikiran berlebihan menghambat langkahku. Aku berusaha untuk menjadi lebih sabar dan memahami diriku sendiri. Aku bersyukur atas keberhasilan kecil yang aku capai setiap hari. Aku bersyukur atas segala hal yang aku miliki dalam hidupku. Baik, kakak-kakak, sekian ya sesi mindfulness ya. Dengan teknik stop ya, berhenti. Ini sangat efektif sekali ya kita lakukan di sela-sela kesibukan kita ya. Saya kerap kali menggunakan ya apabila sedang ya crowded ya. 2 menit lah
kita sesi mindfulness untuk menenangkan hati dan pikiran sehingga bisa melanjutkan pekerjaan yang berikutnya gitu ya, dengan fokus dan konsentrasi yang lebih baik ya. Itu kakak-kakak. Baik, kita ke materi kita. Oke, tadi kita belum berdoa. Kali ini sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa agar apa yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran di sesi RTL ini semoga dapat kita mengerti, pahami, dan kita laksanakan dengan baik. Dan tentu akhir tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu ya kakak ya. Untuk itu, Ketua kelas mohon Kak Lanang bisa memimpin doa. Silakan Kak Lanang. Baik Kak Komang, terima kasih atas waktunya. Selamat siang kakak-kakak semua. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Saya kembalikan Kak Komang. Baik, terima kasih Kak Lanang. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, agenda kita sesi ini kakak. Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan. Belum muncul Kak. Ya. Belum muncul slide-nya Kak. Muncul ya. Share screen-nya belum muncul ya Kak Wira? Ya belum Kak. Tadi udah sih. Di saya Sekarang sudah. baru belum. Di saya sudah Kak. Oke. Sinyalnya nih. Sudah muncul. Nah, tunggu sebentar Kak. Ini ada telepon dari Kak Dwi. Swastiastu, Mawi. Ya. Baik kakak-kakak, mohon maaf ini. Kita lanjutkan ya. Sudah muncul kan slide-nya? Di sini sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Komang. Oke, agenda kita di sesi ini, kakak, pendahuluan ya. Yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Nah itu. Setelah itu kita ada refleksi awal, terus penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, itu 20 menit ya Kak ya. Terus yang keempat, dialog, diskusi, tanya jawab RTL. Yang kelima, penutup. Ya.
Selanjutnya pendahuluan. Nah, silakan. Ini pertanyaan persiapan belajar untuk hari ini kakak-kakak ya. Saya rasa kakak-kakak sudah membaca apa sih sebenarnya ya, kepo itu ya, kepo penugasannya apa nih sebenarnya RTL-nya ini. Nah, sejauh mana kakak-kakak sudah memahami terkait RTL ya, bagaimana akan kakak-kakak akan merancang ya sebuah rencana tindak lanjut dari kegiatan kita selama sesi daring, luring, terus daring lagi. Nah, itu terkait dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kakak termasuk juga yang kemarin kita buat yaitu PJBL. Nah, itu yang ada hubungannya sekarang dengan RTL ini ya, Kak. Jadi silahkan tuliskan di kolom chat kakak-kakak ya sejauh mana persiapan kakak-kakak, apakah ada di level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, 9, 10 ya. Terus saya akan menanyakan kepada kakak-kakak mengapa pada level tersebut seperti itu ya kakak-kakak ya. Silakan diketikkan di kolom chat kakak-kakak. Oke, Kak Lanang, level 2. Lanjut. Kak Wira di level 1 ya. Silakan. Ketikkan saja dulu. Nol Kak, ada nol nih ya. Delapan Kak, ada nolnya 2 dia. 8 kan nolnya 2. Dua angka 10-nya tak ambil nolnya ya. Baik, Kak Wahyu. Baik, kakak-kakak sekalian. Masih di level merah kakak ya. Saya yakin ini cuman kurang percaya diri saja ya. Sebenarnya kalau di kayak kemarin ya, diskusi terkait PJBL rancangannya ternyata kakak-kakak sudah membuat gitu ya, sudah sesuai dengan
kerangka ya, dan juga sudah apa namanya expert sekali ya di KBS-nya itu sudah pernah membuat ya sebuah program seperti itu ya, Kak. Oke. Saya kira apa namanya yang Kakak tuliskan ini ya terkait persiapan hari ini ya memang mungkin karena kesibukan ya dan banyaknya tugas yang belum apa namanya deadline-nya, oke. Tapi tidak apa-apa Kak, setelah ini apa namanya Kakak akan lebih apa namanya mengetahui lagi terkait RTL ini apa sih sebenarnya ya. Mungkin kemarin masih di apa namanya penugasan yang kemarin aja sudah belum selesai ya. Termasuk saya ya apa namanya memeriksa video yang kemarin belum selesai. Nah, itu yang kemarin aja masih numpuk, apalagi mempersiapkan yang hari ini ya Kak ya. Nah, lumayan itu karena waktunya terlalu mepet ya. Jadi apa namanya kakak-kakak masih merasa sangat minim persiapannya untuk yang RTL ini. Ngapain sih sebenarnya nih RTL-nya ya? Kan gitu jadi pertanyaannya. Jadi levelnya masih 1, 2 ya. Tidak apa-apa Kak, tetap semangat ya. Intinya pokoknya pelan-pelan saja ya. Adeng-adengin. Oke. Kita lanjut slide Kakak. Nah, tujuan ya. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke. Ya, itu tujuan kita sesi ini Kakak ya. Kakak-kakak memiliki pemahaman ya terkait RTL ini. Ya. RTL ini adalah nanti yang dibuat harus sesuai dengan apa namanya tujuan luas kita terkait pembelajaran ini ya, pelatihan PKG ini ya, yaitu apa namanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang dalam hal ini ditekankan adalah project ya. Pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak akan menyusun rancangan ya, rencana tindak lanjut ya terkait proyek itu melalui komunitas belajar. Nah, dalam hal ini nanti apabila kakak-kakak masih terkendala di sekolahnya belum ada apa namanya komunitas belajar, mulai ya hari ini komunikasikan, mohon bantuan teman-teman yang lain. Kita kakak-kakak ada penugasan seperti ini ya, karena kita belum ada kombel, saya apa namanya meminta kakak-kakak untuk ya ikut berpartisipasi dulu. Nah, itu sebagai lecutan awal kakak-kakak akan membentuk sebuah kombel di sekolah kakak masing-masing seperti itu Kak ya. Nah, terkait aspek penilaian apa namanya itu sesuaikan dengan apa yang akan kakak-kakak programkan ya. Oke. Baik Kak Nita ya, silakan. Terkait penilaian ya, sesuaikan dengan program yang kakak-kakak buat nanti ya. Selanjutnya lini masa itu maksudnya adalah jadwalnya ya, alur jadwalnya seperti apa, ini perencanaannya untuk semester depan atau semester ini akan berjalan kan seperti itu ya. Nah, itu terkait tujuan pembelajaran kita Kak. Oke, refleksi awal mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat
di dalam komunitas belajar sekolah. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Yang terutama yang sudah kombelnya berjalan, silakan berbagi pengalamannya. Tentunya sudah biasa ya yang kombelnya sudah berjalan ya, dan di fase berlanjut sudah bisa berbagi banyak hal seperti itu. Silakan Kak Paris mungkin. Terima kasih Kak Komang, dan selamat siang, dan juga selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Nah, dari pertanyaan ini, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, dia juga mau bertanya nih Kak Komang terkait pertanyaan Niki, yang balik tanya dengan pertanyaan Niki juga. Niki, untuk yang ditanyakan Niki, proses pembelajaran apa program PJBL yang kemarin kita buat itu kita RTL-kan gitu Pak Komang? Apakah program pembelajaran di kelas yang dalam artian kita membuat suatu pembelajaran yang inovatif, yang setelah kita komunikasi dengan Kopel, apa program yang kemarin kita buat tugas itu kita RTL-kan gitu. Iya, baik. Mungkin penjelasannya Kak Komang. Baik, terima kasih Kak Paris. Nah, ini pertanyaannya sudah akan masuk ke tujuan dari RTL ini ya Kak Paris ya. Jadi pertanyaannya Kak Paris, project ya, rancangan project yang kemarin kita buat itu apakah itu yang akan dijalankan, kan seperti itu ya. Nah, jadi untuk RTL pertemuan kita ya membahas terkait RTL, dan kemarin kita sudah membahas terkait rancangan project kakak-kakak. Benar sekali ya, yang sudah kita buat kemarin itu adalah rancangan project ya, itu masih jenisnya ada yang intrakurikuler Kak Paris, ada yang kokurikuler gitu kan, ada yang P5. Nah, itu sekarang ya dikhususkan ya Kak Paris, ini ke kokurikuler gitu dia ya, dia ada di kokurikuler. Nah, kakak-kakak, walaupun kemarin kakak-kakak menyusunnya masih di intrakurikuler, jika itu memang bisa dilaksanakan dalam kokurikuler kakak-kakak ya, anggap itu senam gitu. Kemarin kakak-kakak kan masih untuk saya aja dalam proses pembelajaran gitu umpamanya ya. Nah, sekarang kakak-kakak menyusunnya menjadi kegiatan kokurikuler. Nah, berarti itu kan dia sudah di luar jam pembelajaran. Nah, jadi nanti anggap itu senam, kakak-kakak mengkomunikasikan dengan kombel kakak-kakak ya, di sekolah. Saya ada program ini, temanya bugarkan diri kita, atau dengan senam 3S lah, itu komunikasikan. Setelah itu rancang seperti apa programnya. Ini harus melibatkan peserta didik ya, peserta didik yang ini, bukan kita ya. Guru itu sebagai fasilitator, dan yang lain guru-guru yang lain itu memberikan pertimbangan juga penilaian nanti seperti itu. Oke. Nah, itu setelah dikomunikasikan, nanti kakak-kakak membuat programnya ya. Kegiatan ini akan saya laksanakan setiap minggu gitu umpamanya ya, setiap seminggu sekali, atau
menjadi pembiasaan setiap hari di pagi hari. Umpamanya senam itu dilakukan setiap hari di pagi hari sebelum pembelajaran. Boleh, Kak. Atau setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu aja program ini saya jalankan. Oke, silakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, Kakak ya, nanti dalam kegiatan RTL ini belum sampai kakak-kakak dalam fase melaksanakan, belum kakak, hanya sampai mengkomunikasikan. Seperti itu saja sih ya Kak, info dari grupnya kemarin ya. Dan di LMS itu kan nggak dijelaskan sampai di mana ya. Nah, jadi kemungkinan kakak-kakak bingung sampai di mana sih sebenarnya ini. Masih pada fase perencanaan, merancang ya kakak-kakak, merancang dan mengkomunikasikan kepada peserta didik dan kombel kakak-kakak di sana ya. Nanti silakan dilaksanakan pada semester 2 atau silakan kakak-kakak yang mengatur. Intinya hari ini sampai nanti tanggal berapa itu, tanggal 13 kayaknya ya terakhir itu ya, kakak-kakak sudah merancang program PJBL ya. Silakan, yang penting ya itu kokurikuler ya, apapun programnya boleh, melibatkan kombel dan peserta didik aktif di dalamnya. Seperti itu Pak. Ya. Jelas nggih? Nggih, Kak Adi, silakan Kak Adi. Izin bertanya Kak. Untuk kegiatan kan kokurikuler Kak, kemarin kan saya rancangnya tuh kegiatan intrakurikuler. Jadi untuk ke kokurikuler itu kan nggak bisa deh Kak, karena itu kegiatannya silat gitu. Ya. Gimana kalau Kak, boleh nggak merubah rancangan itu Kak? Kalau setiap hari Sabtu tuh rencana saya kalau memang seperti itu harus ke kokurikuler dia, rencananya kita ke senam deh jadinya, karena senam sama kesehatan itu kita laksanakan setiap hari Sabtu kalau di sekolah saya Kak. Sabtu itu di sekolah saya itu kegiatannya senam dan makan makanan sehat gitu Sabtunya Kak. Ya, itu kalau di saya Kak. Oke, baik Kak Adi. Terkait program yang kemarin ya kakak-kakak ya, yang PJBL itu memperkaya kita ya. Kan itu banyak dia pilihannya, intrakurikuler, kokurikuler, P5. Nah, itu untuk gambaran awal kita Kak ya. Itu sekarang untuk di RTL ini difokuskan ke kokurikuler. Nah, kalau misalnya Kak Adi berat rasanya, kayaknya nggak cocok ini kalau saya di silat, terus nanti kegiatannya kokurikuler kurang nyambung rasanya, ya silakan dirubah Kak Adi ya. Jadi yang kemarin itu untuk memperkaya wawasan kita. Nah, sekarang karena penugasannya tertulis kokurikuler gitu Kak Adi ya. Nah, jadi silakan disesuaikan Kak Adi menurut hematnya Kak Adi seperti apa, gampangnya atau gimana rencana Kak Adi selanjutnya biar lebih bagus gitu programnya, seperti itu Kak Adi. Bisa Kak Adi? Jelas Kak Adi ya? Jelas Kak. Berarti sekarang kita yang kemarin misalnya nggak cocok bisa masih di kokurikuler, berarti kita rancang sekarang ya Kak ya, rancang ulang dah nggak ya, sesuaikan dengan situasi sekolah Kak ya, dengan kontrolnya. Benar. Oke, semua Kak. Ya, terima kasih sama-sama Kak. Kak Eka silakan. Baik Kak, terima kasih Kak. Maaf sebelumnya masih di jalan. Tadi saya dengar untuk perancang proyeknya sekarang di KBS sekolah. Nah, yang pengen saya tanyakan itu topiknya itu harus tentang olahraga dan kesehatan apa bagaimana Pak untuk melaksanakan ini di sekolah?
apa boleh program yang lain gitu maksudnya. Itu aja mungkin Kak, makasih. Siap, Kak Eka. Baik, topiknya ya, Kak Eka ya. Karena kita di PKG PJOK ini ya, disarankan itu lokomotifnya atau pendorongnya atau ininya adalah di kegiatan kesehatan dan PJOK gitu ya Kak. Sesuai dengan keilmuan kita Kak Eka, seperti itu Kak. Ya. Bisa dimengerti Kak Eka? Bisa Kak, bisa. Berarti nah nanti lagi sebentar dah kita rembukan sama teman-teman. Ya. Selain senam apa yang bisa kita kerjakan itu aja dah sekarang. Iya. Penugasan juga biasanya bisa sih kayak media-media itu yang kayak Kak Paris itu ya. Silakan Kak Paris. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, sedikit-dikit yang baru bisa buka tadi LMS untuk yang RTL ini, kita untuk khususnya Tiang niki, Tiang gayung bersambut niki karena kemarin program Tiang 3S masuk di RTL ini dikhususkan ke kurikuler, jadinya nyambung niki punya Tiang itu. Nah, untuk yang rekan-rekan yang lain biar tidak mengambil senam gitu seperti yang disampaikan oleh Kak Eka tadi, bisa juga menerapkan makanan sehat, penerapan makanan sehat untuk kesehatan anak, bisa juga menjaga kebersihan lingkungan, difokuskan untuk menjaga kebersihan lingkungan di hari apanya, itu diprogramkan gitu. Mungkin yang menangkapnya seperti Nike, karena di LMS Nike di sana ada judul program atau kegiatan. Kita membuat suatu program, merancang suatu program di sini gitu. Dan juga ada latar belakangnya, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Nah, melihat dari itu, kita progres ke program yang ada kaitannya dengan pembelajaran PJOK gitu intinya kakak semuanya. Mungkin itu Kak Komang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Paris. Mungkin saya ada sedikit insight ya terkait kokurikuler ya, jangan diartikan sempit. Itu kokurikuler itu adalah kegiatan istilahnya ya pengembangan kakak-kakak ya. Pengembangan itu maksudnya dia itu tidak cukup waktunya kalau dilaksanakan di sekolah gitu ya Kak. Makanya dia berupa penugasan di rumah gitu ya Kak. Jadi tidak masalah dia masuk ke pembelajaran PJOK, tetapi kegiatannya itu dilaksanakan di rumah sebagai penugasan dia kelompok gitu umpamanya. Contoh kayak kemarin Kak Agung membuat walaupun itu intrakurikuler ya Kak Agung, nanti jika itu bisa dilaksanakan lebih sering di rumah gitu umpamanya ya. Jadi itu juga termasuk kokurikuler karena tadi saya dapat video terkait laporan RTL ini ya. Ternyata ada yang membuat RTL-nya itu adalah permainan tradisional Kak. Nah, jadi jangan menyempitkan kokurikuler itu di luar harus di luar pembelajaran gitu ya. Itu tapi dia tidak cukup dilaksanakan, waktunya tidak cukup dilaksanakan di pembelajaran jam PJOK, dilaksanakan di rumah ya sebagai pengayaan gitu, penguatan gitu ya. Nah, itu ada produknya seperti apa? Mereka menciptakan sebuah permainan seperti itu, permainan kayak contohnya Kak Agung itu menciptakan permainan dengan gerak fundamental. Nah, gitu. Yang saya lihat tadi di YouTube, dia melaksanakan kegiatan permainan tradisional ya, seperti itu. Nanti Tiang akan share contoh-contohnya ya, beberapa ada di sini di YouTube, mungkin bisa menjadi inspirasi ke kakak-kakak sekalian gitu.
tidak hanya terpatok pada kegiatan senam saja ya. Senam itu kan tetap kalau dibuat di intrakurikuler kan bisa Kak? Bisa kan? Nah, bisa. Selanjutnya karena itu durasi panjang ya, durasinya panjang. Jadi kegiatannya itu bisa mereka lakukan di luar jam pembelajaran PJOK. Nah, kalau program senam kita kan di luar jam pembelajaran PJOK, pembiasaan pagi atau hari Jumat saja dipakai. Nah, itu kita yang desain, pikirkan sendiri yang mana lebih lebih enak dilakukan di sekolah gitu. Dan perhatikan asetnya juga ya, asetnya, terus sarananya. Oke Kak ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lanjutkan dulu ya. Nanti kita membahas lebih detail itu. Sebenarnya itu belum masuk ya. Nanti ada itu slide-nya ya Kak ya. Tapi kita sudah bahas di awal. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini ya Kak ya. Pelibatan ya. Penting sekali ya dalam penugasan RTL ini, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, gitu ya. Intinya apa yang kakak-kakak rancang nanti memiliki dampak ya terhadap peserta didik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi seperti itu Kak. Nah, selanjutnya, ini siswa, bagaimana tadi pelibatan rekan sejawat atau kombelnya, sekarang siswa ya. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kita ketahui bersama ya, PJBL itu sebuah model di mana dia lebih kalau di struktur gaya mengajarnya dia lebih ke pelibatan peserta didik aktif ya, lebih cenderung ke sana. Jadi jika memang penyusunan rancangannya sudah benar ya, sudah baik, sudah pasti akan memiliki dampak terhadap ownership mereka ya, bagaimana pelibatan mereka dalam prosesnya nanti ya. Rancangan ini nanti akan ke proses. Jadi libatkan juga terkait apa pilihan mereka ya, terkait pendapat mereka dalam penyusunan RTL ini Kak. Sudah barang tentu juga asset based thinking-nya ya. Walaupun nanti banyak masukan dari anak-anak, tapi kalau alat tidak memadai ya kita harus tetap asset based thinking-nya. Lain dengan yang sekolah-sekolah yang tempatnya sudah memiliki fasilitas lengkap, lebih gini lagi ditekankan lagi terkait voice, choice, dan ownership-nya. Seperti itu Kak ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Terkait keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya apa ya? Nah, terkait paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini tujuannya ya, paradigma perubahan diri. Jadi gambaran kita terkait PJOK itu lebih ke berpusat pada peserta didik ya, tidak hanya guru saja yang nanti yang mendominasi, yang dominan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang kedua, keterampilan menggerakkan teman rekan sejawat ya, pembelajaran yang berkelanjutan. Ini sangat penting ya, apalagi untuk mengembangkan proses pembelajaran
tidak hanya kita berjalan sendiri-sendiri seperti itu ya. Program sekolah itu harus berjalan dijalankan oleh komunitas dalam sekolah itu, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik itu sendiri. Jadi kolaborasi kita bersama akan membuat keberhasilan ya tujuan pendidikan, visi misi sekolah. Jadi seperti itu Kakak. Nah, sekarang kita sampai ke poin ketiga ya, penyampaian RTL. Poin pertama Kakak, pengantar tugas ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Ya, kayak untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, itu Kakak apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang sudah kita sampaikan ya. Dia fokus ke kegiatan kokurikuler Kakak. Itu tujuannya melibatkan ya peserta didik dan komunitas belajar di sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, ini yang akan kakak-kakak unggah ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek ya. Dia berupa slide presentasi nanti kayaknya dia. Ada nanti keterangannya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dalam kurung bukan yang sudah berjalan. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Nah, ada notulen ya Kakak ya. Ketika kakak-kakak memberikan informasi kepada rekan sejawat atau mempresentasikan rancangan kakak-kakak, silakan di sana ada notulen rapatnya, notulen pada saat presentasi tersebut. Ya, bahan tayang perancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke, bahan tayangnya, notulennya itu ya. Terus yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan ya Kakak ya. Nah, berarti ketika kakak-kakak memberikan informasi ya, presentasikan RTL ke kakak-kakak, silahkan itu direkam ya. Kalau tak salah itu ada
maksimal 9 slide kayaknya dia. 9 slide sesuai dengan poin-poin yang berikut nanti saya akan sampaikan. Jadi nanti berupa video, setelah itu silakan difoto juga ya, foto kegiatan dan dokumen lain. Nah, dokumen lain itu yang dokumen-dokumen yang rasa kakak-kakak penting ya, dokumennya itu. Daftar hadir gitu ya Kakak ya. Nah, itu lebih biar bukti otentik ya. Nanti sebenarnya di video saja sudah kelihatan nanti siapa pesertanya, pombelnya gitu maksudnya ya. Kelihatan teman sejawat kakak-kakak, tapi untuk lebih lengkapnya silakan diisi dah daftar hadir lagi satu ya sebagai dokumen lain yang relevan ini. Selanjutnya yang B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Oke. Sukan Ratnakar. Oke. Nah, moda penugasan mandiri, terus rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini terkait bahan tayang ya Kakak ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindakan lanjut ya. Rencana tindak lanjut, RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide ya Kak ya. Karena maksimal 9 slide, enggak usahlah banyak-banyak ya. Komponen program, nah ini aja sudah 8 slide ya Kak ya. Nah, ini isinya komponennya. 1 2 3 4 5 6 7 8, yang satu judul program atau kegiatannya apa? Terus latar belakangnya, ya, latar belakang, terus tujuan program, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ya. Langkah-langkahnya seperti apa, terus hasil atau harapannya dulu ya, karena belum sampai di melaksanakan ini ya, baru merancang. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program itu seperti apa nanti ya. Ada penjelasannya di LMS itu, nanti kita lihat juga di LMS. Yang keenam, lobet. Baik, yang lanjutkan. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya, kapasitasnya. Terus untuk lebih detailnya nanti kita lihat juga di LMS itu lengkap. Yang 7, rencana evaluasi. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Ya, kemungkinan tantangan juga perlu dibuat nanti. Keterangan RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar ya dalam sekolah. Jadi RTL yang kakak-kakak buat ya nanti dikomunikasikan ya, apabila ada masukan dari teman-teman lain rekan sejawat itu sangat diharapkan kakak ya. Jadi seperti itu. Nomor 3, unggah tugas seperti bahan tayang. Nah, bahan tayang diunggah, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video dan atau foto dokumen lain yang relevan di LMS. Lengkap itu kakak ya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindak lanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan. Nah, itu kayak penekanannya.
Nanti bisa dipakai setelah program ini berakhir ya. Rancangan ini yang kakak-kakak buat sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, itu sudah jelas ya kakak ya. C. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini dia kakak ya. Gambaran detailnya tadi ya, yang 8 itu. Kan tadi kan 8 kan? Nah, ini. Saya bacakan aja biar jelas. Komponennya yang pertama, judul program, kegiatan. Penjelasan tentang komponen, judul program, kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui tombelnya ya. Nah, seperti yang kakak-kakak buat kemarin tuh judulnya itu bagus-bagus ya. Ya. Ada yang apa Kak Wahyu dibuat ya? Saya lupa itu. Nah. Pokoknya silakan dibuat Alit, Kak. Ya, pegang alit ya. 3S apa lagi itu ya, banyak itu kemarin. Nah itu silakan dibuat semenarik mungkin ya, dengan akronim yang ya, apa namanya sesuai gitu. Terus uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Oh itu ya, silahkan kakak-kakak bisa membuat judul itu dengan istilah-istilah yang kita sudah istilah-istilah di dalam pelatihan ini ya kayak silahkan sekreatif mungkin, maksudnya mungkin ini ya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Ya, modul 2.3 itu model pendidikan gerak Kak ya. Terus 2.4 itu kebugaran, 2.5 itu SEM. Nah, itu Kak ya. Kakak bisa mengembangkan ya dari model pembelajaran itu, model pendidikan itu, sorry. Selanjutnya, latar belakang. Pastikan dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Pastikan itu kayak ada apa namanya latar belakang. Yang melatar belakangi itu adalah yang ini, choice, voice, dan ownership. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset-aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan ya, atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Nah, itu ya kayak kondisi kesenjangan berarti kenapa anak-anak apa namanya lebihan pingsan pada saat upacara gitu. Silakan itu mungkin melatar belakangi kakak membuat pembiasaan pagi-pagi untuk kegiatan berolahraga atau senam. Nah gitu silakan kakak-kakak yang mendesain itu seperti apa nanti latar belakangnya ya. Terus nyatakan terus minat ya, silakan apakah terkait minat sebuah program itu kakak-kakak buat ya, silakan. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid. Itu boleh juga ya kakak-kakak membuat survei ya. Tentunya akan
memakan waktu juga ya kakak ya. Kakak silakan kakak yang berkreasi nanti agar nanti kegiatan itu ada rohnya, latar belakangnya itu apa sih sebenarnya, biar ada itu sebagai penguat ya, yang menguatkan program tersebut. Selanjutnya komponen yang ketiga, tujuan program. Penjelasannya bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ya, udah nih telah terjawab nih ya, tinggal dipakai itu tujuan programnya. Yaitu memfasilitasi pembelajaran pusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar sekolah. Itu memang ya tujuannya. Terus yang keempat, nah ini capaiannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah ini baru kakak yang menyusunnya sesuaikan dengan apa yang diprogramkan. Ini nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Ya. Apa yang ingin diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator-indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Ya. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Nah, berarti peran-peran ya, pelibatan peserta didik ya, dalam capaian tersebut. Selanjutnya, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor gitu ya, Kak, ya, dan pemeran utama. Tuh. Dan kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM. Nah, itu ya, Sport Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Nah, itu kayak tidak masalah proyeknya itu sederhana, tetapi yang terlibat ini yang terpenting kayak melibatkan peserta didik ya, dari perancangan, pelaksanaan, dan menyelesaikan tantangan. Guru itu mendampingi ya, fasilitasi. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, tanggal berakhir untuk setiap langkah. Nah ini kayak susun rencana dan menyusun jadwal. Pasti itu proyek itu harus ada kapan itu berakhir, kapan produk itu harus sudah selesai kan gitu. Jadi ada step-stepnya. Setiap step itu ada waktunya seperti itu kayak tanggalnya. Lanjut ke komponen yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Oke, itu berarti yang menjadi
peserta kelas apa gitu maksudnya ya, populasinya ya. Terus selanjutnya jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu dalam pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Itu Bapak ya. Jadi identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Nah, Joni dalam kurung guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Dalam kurung bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta menyampaikan rubrik penilaian. Nah, ini kan termasuk dia pembelajaran masih sebenarnya Kak ya. Terus dia melibatkan guru mapel juga. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Nah, selanjutnya Indra Sari, guru mapel bahasa, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupa galeri walk, PTT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Itu terkait kolaborasi dengan guru mapel yang lain yang ada hubungannya dengan proyek yang kakak-kakak buat nanti. Selanjutnya komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Oke, lanjut. Komponen yang keenam. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ya, sudah tadi. Tujuh, evaluasi ya. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Itu untuk rencana evaluasi Kakak ya. Bisa dia menggunakan wawancara, bisa menggunakan survei, atau dengan refleksi yang kita pelajari kemarin ya. Terus what, so what ya. Terus seperti apa perencanaan lanjutnya kan gitu. Terus yang 8, kemungkinan tantangan. Nah, ini juga dibuat ya Kakak ya. Tantangannya ya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar. Untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, itu kakak-kakak terkait penjelasan komponen ya. Perencanaannya ada 8 itu untuk mengembangkan
bahan tayang itu silakan pakai komponen-komponen itu ya, sehingga maksimal 9 slide lah ya. Aspek penilaian ya, Kak. Aspek penilaiannya, tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, itu. Selanjutnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Terus lini masa ya, atau jadwal perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3, potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4, rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Lanjut. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Terus, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Nah, itu ya. Jadi pelibatan ini ya kayak juga kakak tulis. Ini sebagai apa, peserta didik ini berapa dibutuhkan dalam program ini ya. Kemarin kalau nggak salah itu dijelaskan ada yang melibatkan anak-anak OSIS gitu ya. Silahkan nanti kakak yang menyusun itu, yang penting ada keterlibatan ya, yang kontributornya itu adalah peserta didik gitu ya, lebih banyak terlibat. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. Selanjutnya D, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, ya, jadwal evaluasinya. Terus sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Bisa observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Nah, ini terkait lini masa ya, Kak. Lini masa rencana tindak lanjut. Penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar ini ya, setelah sesi pengantar RTL ini, ya sudah mulai menyusun, Kak, yang pertama. Yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar. Ya. Jadi dalam 6 hari kakak-kakak sudah bisa memberikan informasi dengan KBS-nya ya, mempresentasikan. Dan tidak tuh dalam waktu 6 hari sudah sudah ada bahan tayangnya sesuai dengan 8 komponen tadi. Setelah itu kakak-kakak menginformasikan kepada KBS di sekolah masing-masing, sehingga terdapat kakak-kakak lengkapi dengan dokumentasi ya. Terus lini masa ketiga, penilaian RTL setelah unggah RTL. Nah, terus yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL ya. Nanti ada refleksi nanti kakak ya, setelah kakak-kakak semuanya mengunggah kegiatan RTL ini, nanti ada sesi refleksi ya kakak.
Oke, sekian ya kakak-kakak penjelasan untuk siang hari ini terkait RTL. Kita ada di slide diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak jika masih ada keraguan kita bahas bersama di sini ya, nanti bila perlu kita tunjukkan apa yang diminta di LMS itu lebih gini lagi, apa namanya, lebih valid lagi ya. Silakan kakak, sebelum sesi ini ditutup kita di sesi diskusi tanya jawab. Baik, silakan Kak Wahyu. Baik, terima kasih Kak Komang. Selamat siang saya ucapkan kepada Kak Wasil dan teman-teman sekalian. Ampura tadi yang masih di jalan ada urusan ke dinas, Kak Komang. Niki terkait dengan tugas dari RTL dengan Kombel niki, yang kemarin kan sempat membuat untuk tugas PJBL dengan Kombel itu kan pembuatan miniatur itu ya. Apakah model itu bisa dilanjutkan, Kak Komang? Apakah harus menggunakan karena yang tadi juga masih bingung, tidak semuanya yang mengikuti, artinya yang menyimak saja, karena juga tadi ada teman di mobil aja ngobrol nih ini jadinya tidak fokus. Untuk penggak alit nika itu kan tidak mengkhusus ke PJOK ya, cuman yang di ini itu lebih memfokus untuk pengembangan karakter aja dia, Kak Komang. Sedangkan untuk yang pembuatan miniatur itu kan ada pengembangan karakter untuk kreativitas anak. Kalau itu bisa yang lanjutkan. Baik, Kak Wahyu, sebenarnya ini kalau saya gimana ya jawabnya ya. Ini kan media jadinya Kak Wahyu ya, media Karya, hasil karya. Jadi lebih difokuskan lagi nanti ya. Sebenarnya masuk sih sebenarnya kalau kita ngomong masalah PJOK ya Kak ya. Ada terkait juga pengukuran ya lapangan gitu ya Kak ya. Jadi dominannya nanti lebih ke gerak ya jadinya Kak Wahyu ya, biar nggak gini sebenarnya kalau bilang salah sih enggak sebenarnya Kak Wahyu ya, biar nggak gini, nggak risiko nanti ya sebenarnya di instruksinya tidak tidak dijelaskan itu apakah pembuatan karya seperti itu boleh gitu Kak Wahyu ya, tapi nanti karena ini ditekankan ya terkait program kita yang 2.3, 2.4, 2.5 itu yang model pendidikan itu ya Kak Wahyu, model pendidikan gerak, keterampilan, SEM, nah itu lebih gini ya yang dimunculkan gitu Kak Wahyu ya, sehingga nanti kegiatannya dia lebih ke PJOK-an gitu ya. Tapi sebenarnya itu itu termasuk juga, tapi saya belum berani ya apakah itu boleh atau enggak, karena tidak spesifik ada dijelaskan bahwa ini tidak gitu kan. Jadi mengarah ke pendidikan gerak, kebugaran, dan SEM itu Kak Wahyu ya, lebih gini dimunculkan. Ya dah Kak Komang, coba dia nanti kaji dulu artinya untuk mana yang kerjakan nanti. Siap Kak Wahyu. Saya juga cari literasi yang lain di YouTube, siapa tahu ada yang hampir mirip-mirip seperti itu kan, bisa di gini sharing gitu Kak Wahyu. Dari beberapa yang lihat itu kebanyakan dia ke sana dah larinya ke model pendidikan gerak gitu secara umum.
terus kebugaran, terus SEM yang gitu ya Kak Wahyu ya. Nanti kalau memang kita dapat yang seperti yang dikatakan Kak Wahyu, nanti yang komunikasikan Kak Wahyu. Oke. Oke, nanti yang tunggu kentennya Kak Komang informasi terbarunya nggih terkait Oke. dengan tugas niki. Tugasan nggih. Nggih Kak Wahyu. Oke, sukses semua Kak Komang. Sama-sama Kak Wahyu. Silakan kakak yang lain. Kak Agung. Izin Kak Komang bertanya. Jadi ini terkait dengan RTL. Kalau misalkan kita kan sudah punya rencana yang kemarin, itu terkait pendidikan gerak gitu kan. Nah, terus nanti artinya kita untuk mencari bukti itu modelnya kita memberikan sebuah rancangan ini kepada rekan sejawat yang ada di sekolah atau menyampaikan ke komunitas sekolah gitu kan. Nah, setelah itu bukti itu kita modelnya berupa rekaman video atau misalkan kita melakukan Google Meet gitu ya, Kak Bang ya, atau berupa gitu rencananya. Bukan Google Meet Kak, tinggal direkam saja. Direkam. Kan dengan rekan teman-teman guru di sekolah sana Kak Agung. Berarti rekam secara langsung. Ya, rekam secara langsung Kak Agung. Pertama kan Kak Agung membuat rencana apa gitu kan, rencana RTL-nya ini proyeknya apa. Umpamanya kan Kak Agung mau membuat permainan dengan gerakan fundamental kan gitu Kak Agung ya. Nah, itu Kak Agung buat gininya dulu rancangannya, terus buat slide-nya. Nanti slide tersebut Kak Agung komunikasikan kepada teman-teman di Kombelnya. Nah, itu partisipasi guru kan bisa saja kayak tayangan tadi ya, guru ini memiliki minat atau unggul di atau istilahnya ya, guru bahasa gitu kan. Kalau di SD kan nggak gini ya, nggak guru kelas ya. Nah, silakan itu dikomunikasikan saja agar nanti itu ada pelibatan rekan sejawat dalam pembuatan proyek Kakak Agung ya. Nah, seperti itu. Jadi libatkanlah rekan sejawat sehingga dapat masukan seperti ini sehingga nanti proyek yang Kakak Agung buat melibatkan Kombelnya, terus pelibatan peserta dalam proyek tersebut juga ya. Jadi terkait dengan pelibatan peserta Kak Mang, berarti kita sudah mempraktekannya langsung? Belum Kak Agung, belum. Iya. Masih dalam perancangan ya, perancangan. Pelibatan siswa sampai di mana? Umpamanya membuat permainan apa? Tapi harus dia gerakan fundamental kan gitu Kak Agung ya. Nah, jadi sebatas itu ya, dibuat per kelompok gitu, jelaskan ya apa saja step-stepnya gitu Kak Agung. Nanti untuk dokumennya kan berupa video, terus foto, setelah itu notulen, daftar hadir ya Kak Agung ya, sampai sebatas penyampaian rancangan itu, menerima masukan dari teman-teman ya. Kan masukan itu bisa ditulis dah di notulen. Nanti untuk pelaksanaannya silakan setelah pelatihan ini ya, setelah program ini silakan dilaksanakan. Seperti itu Kak Agung. Sedikit.
Oke, lah gini Bingung, aja. bingung, bingung. Ah, kalau masih bingung kita Asli bingung, bingung. Oke, Kak Anang. Mas. Ya, terima kasih Kak Komang. Turun nambung sedikit. Sebenarnya sih kalau bingung sih enggak. Cuman karena banyak yang disiapkan, yang diinikannya kan dokumen pendukungnya. Jadi harus ada video, harus ada foto. Kalau foto kemungkinan bisa. Nah, video ini yang kemungkinan tidak bisa. Apakah bisa dipilih salah satu gitu? Kalau memang bisa dua-duanya kan lebih bagus. Karena begini, satu ini kan 6 hari waktunya kalau ya kan. Nah, ini masih situasi jalan itu dulu. Yang kedua tanggal 12 sudah meluncur lagi ke Denpasar gitu. Jadi semua kegiatannya memang padat sekali. Kalau seandainya bisa, misalnya kalau salah satu diambil bisa kalau Pak. Maksudnya gini, ini kan pelibatan peserta didik. Jadi ada voice, choice dan ownership-nya. Jadi kan dari perencanaan kita harus ada video ngumpul sama peserta didik. Kan awal mulanya harus dari peserta didik. Kalau ini kan istilahnya keresahan ya kan. Jadi ada ngobrol sama peserta didik, Pak, kok gini kita bikin seperti ini kayaknya lebih bagus kan gitu. Nah di guru penggerak sih dulu gitu kan, di guru penggerak seperti itu dia ada 9 slide ini. Saya belum punya sih contohnya hampir mirip juga, cuman itu memang kurikuler. Nah seperti itu. Cuman ini dokumen ini mungkin yang lumayan ini. Kalau seandainya gitu kita cari 1 hari pun kayaknya nggak bisa. Kalau untuk tiang, kalau untuk foto kemungkinan karena kan atau mungkin videonya boleh nggak dipotong-potong gitu karena kan ini karena notulen harus ada ngobrol dulu sama siswa baru dibuatkan notulennya, harus ada identifikasi juga kan seperti itu apa yang mau kita inikan, terus belum lagi kita harus ngobrol sama kepala sekolah karena pelibatan di struktur yang tadi itu kan semua itu ada kepala sekolah, nanti gurunya yang terlibat siapa gitu. Nah, mungkin itu yang mungkin harus perlu dipertimbangkan karena waktunya dengan kegiatan 17 Agustus ini di yang memang bisa diambil fotonya saja, tidak videonya, mungkin akan lebih cepat gitu. Siapa tahu bisa. Ya, terima kasih Kak Umar. Jadi, terima kasih Kak Lanang. Jadi seperti ini Kak ya. Terkait video itu hanya diambil pada saat kakak-kakak menginformasikan, mempresentasikan rancangan itu kepada KBS, rekan sejawat. Oke, sisanya itu foto. Itu Kak. Ya. Foto kegiatan. Nanti pada saat perancangan memberikan informasi ya, mempresentasikan rancangan itu yang direkam. Seperti itu Kak. Berarti durasinya nggak masalah nggak lumayan? Durasinya pokoknya 9 slide selesai. Enggak, durasi presentasinya itu berarti tergantung itu aja semua ya. Sudah 9 slide itu ya. Oke, ya. Oke, siap. Seperti itu Kak Lanang. Oke. Siap. Silakan Kak Dimas. Oke, terima kasih Kak Komang. Tadi berarti yang kita presentasikan kan 9 slide. Jadi tinggal langsung presentasi ke rekan sejawat. Berarti nggak ada berarti itu di pool memang rancangan udah selesai, tinggal mempresentasikan ke teman sejawat saja untuk pelaksanaan. Demikian kan Pak Komang ya? Betul Kak Dimas. Selanjutnya Pak Komang, dia kan teman sejawat, kalau di SD kemungkinan sendiri pastinya dia itu meraih guru dari mapel lain. Kalau yang SMP SMA gimana ya, boleh 3 orang saja atau gimana? Ada minimalnya? Tidak disebutkan minimalnya ya Kak. Pokoknya kombelnya aja gitu. Kombelnya aja itu yang terlibat itu guru. Kalau 3 itu yang ada masuk materi kayak tadi guru bahasa Indonesia, guru seni, ya 3 masuk di gininya.
apa namanya itu rancangannya. Tapi pada saat kakak menginformasikan semua aja yang di Komel gitu. Ya. Minta tolong, Oh, oke dah. tolong biar dokumentasinya banyak gininya pesertanya. Komelnya kan semua ya. Ya aman. Seluruh guru kalau bisa. Ya itu kalau kombel semua sih. Semua itu. Ya minta tolong gini apa namanya berapa. Tapi ya siap. Tapi khusus nih ke Penjas ya benar sih kata Kak Lanang itu ada nih teman yang CGP sini semua buat 9 slide itu tapi memang kegiatannya bukan menjurus ke gini apa namanya ke pembiasaan karakter itu sih kata seperti Kak Wahyu tadi itu. Jadi sama sih gininya nih ya CGP seperti ini juga cuman materinya saya yang dirubah nih. Rasanya kebanyakan senam ya kan dicari. Karena gini Pak Komang, satu lagi kalau kita punya materi pola makanan sehat itu yang sulit itu masuk ke kebugaran, gerak atau SEM itu nggak akan bisa. Ya gininya ya. Masuk kemana itu gitu kan. Itu kemana masuknya deh ya itu dah. Padahal itu Oke, kan terima kasih Kak Komang. Iya Kak ya. Materi Penjas soal. Iya. Ada CP-nya. Oke, Kak Dimas. Apa namanya? Kita bingung masuk kemana gitu ya. Yang penting apa namanya? Programnya sesuai ya. Yang apa namanya? Yang diinginkan ini aja dulu nanti ya. Biar nggak terlalu gini kita apa namanya? Bingung gitu ya. Jadi salah jalan nanti. Sesuaikan aja yang seperti contoh-contoh yang ada dulu. Nanti kalau kita sudah menguasai ya baru kita kembangkan lagi. Siap, aman. Sesuai Kak Bang. Sama-sama Kak Dimas. Ya. Silakan Kak yang lain. Oke, Kak Komang. Mohon izin Kak Komang, mau izin bertanya di sana kan kita disuruh apa namanya sejenis mensosialisasikan. Nah jadinya kan menggunakan slide. Nah apakah itu mesti menggunakan proyektor ya Kak Komang? Kebetulan karena di sekolah Tiang kan masih ada pembangunan, jadi untuk masalah proyektor itu masih bingung saya untuk mencarinya gitu. Terima kasih Kak Komang. Kak Faris Ilin. Boleh Kak Faris, boleh dipinjam Kak Faris. Kak Adi dan sudah. Ya Pak, Di bioskop laku Kak Komang, Kak Dengdong, bioskop laku di tampilan. Kalau ke bioskop yang berat Niki untuk beli tiketnya Kak Bayu. Ini Kak Komang. Apa namanya? Kalau memang sangat tidak bisa mengusahakan, yang penting ada dokumentasi Kak Komang menyampaikan seperti itu, ya. Nanti bisa dibuat print gitu, print out umpamanya sama beberapa orang guru di sana kan nggak banyak. Kalau di SD kan paling maksimal ada 10 guru. Jadi print out gitu, ya, didokumentasikan, nah, bisa gitu Kak Komang ya. Kalau sama sekali tidak bisa mengusahakan proyektor. Seperti itu Kak Komang. Kak Komang, boleh online nggak Kak Komang? Boleh online. Gini ya, Zoom gitu ya. Nanti saya tanyakan ya. Itu solusi yang tepat Kak Komang Sukayasa kalau proyektor. Betul. Kalau memang boleh online kan lebih baik, lebih aman lah. Oke, siap. Karena saya prihatin nggak punya sekolah saya nih. Oke, nanti Tiang tanyakan ya. Saya yang tanyakan segera itu Tiang tanyakan untuk menginformasi apa namanya presentasinya boleh online nggak gitu ya. Oke, Kak Paris silakan.
Mohon izin Kak Komang dan rekan-rekan semuanya. Sebenarnya banyak sih yang mau tanyakan, tapi karena di sini masalahnya masih di record, melebos sehabis di record yang mau bertanya nih Kak Komang. Nah, biar nanti tidak ke record nih ke pertanyaan dan kita diskusi di sana sama rekan-rekan Kak Komang. Mungkin itu Kak Komang. Terima kasih Kak Komang. Siap, Pak Paris, siap. Mungkin nanti ada solusi dari Kak Paris gimana seperti apa kan gitu. Ada lagi Kak yang bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan ya sesi diskusi dan tanya jawab. Penutup. Oke, ada pantun ya Pak ya. Saya bacakan pantunnya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kakak-kakak, sekian terkait materi RTL ya, rencana tindak lanjut untuk hari ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang cukup. Saya kasih pantun satu Kak Komang. Silakan. Tambahan pantun. Ini ketawa kan, yang lain biar ketawa lah. Cakep. Cakep. Belum. Konten ngomong deh. Cakep Kak, cakep. Bawa jagung. Becik Kak, becik. Cakep itu nake. Oh, becik. Oh, cakep. Otak bingung ya sudahlah itu udah dengar. Tadi mau keluar jadi. Bodoh. Bodoh. Besuut. Cakep. Gurindam tuh. Dua bait gurindam. Ya, gurindam. Oke. Terima kasih kakak-kakak sekalian untuk hari ini. Semoga walaupun bingung tapi selesai gitu. Itu enaknya di kelas ini ya. Bilang bingung, suut masih gitu. Ya kemarin kan gitu bilang ya di grup bingung ya kene iya ngumpul gitu ya itu yang diharapkan. Menerapkan slogan adeng-adengin Kak. Ya adeng-adengin ya Kak Guntur izin sing nah ya. Oke itu saja Kak ya, kita lanjut setelah ini yang kita tutup dengan doa. Kak Paris mohon dipimpin doa. Kita sudah selesai presentasi terkait RTL. Silakan Kak Paris. Baik, terima kasih Kak Komang. Baik rekan-rekan semuanya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa ya. Untuk itu mohon perhatian semuanya, berdoa dipersilakan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada hari ini kami telah menyelesaikan tetap maya terkait dengan RTL tindak lanjut. Semoga apa yang kami harapkan yang menjadi kebingungan di benak kami akan bisa terjawab setelah kami bisa berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya terkait dengan RTL semua ini. Untuk itu bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Om Santi Om. Selesai. Baik, foto bersama dulu Kak ya. Silakan open cam. Silakan gayanya. 1, 2, 3. Lagi sekali, gaya bebas. 1, 2,
3. Oke, sekarang matikan. Kok pandai loh di bajunya. Kau banding anten loh. Dan lo, Kak Pandey